Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sahabatku yang beriman, di video kali ini Madia akan menanggapi dari argumen pendeta atau pastor Yusuf Manubulu dari akun orang-orang pengikut umat Paulus ajaran Paulus ini di mana dia berbicara tentang cara beribadah, cara menyembah Tuhan yang termuat di dalam Bible, kemudian juga termuat di dalam kitab suci Al-Quran Dalam hal ini, menurut Islam datang menyempurnakan syariat-syariat atau cara beribadah yang terdahulu. Ada sholat, sujud, ada puasa, ada zakat, ada bersuci Itu sudah sangat jelas sebagai contoh. Di dalam Al-Quran kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam mukama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu berpuasa juga ada sebelum Islam, itu sudah jelas Jadi Islam hanya menyempurnakan, meneruskan syariat dulu dan menyempurnakan tata cara beribadahnya. Begitu juga dengan syariat yang lain. Berwudu, bersuci juga ada, tapi ini dipungkiri ditentang oleh mereka sendiri. Di dalam ayat-ayat di Bible mereka ditentang oleh pengikut ajaran Paulus ini. Ini yang logika kita nggak nyampe. Di dalam Bible menyuruh bersuci, bersujud, dalam berwudu itu. Tapi mereka tentang itu. Ujung-ujungnya menjustis bahwa mereka itu nggak perlu ajaran jasmani, fisik, tetapi rohani. Tetapi ternyata mereka pun sebenarnya beribadah fisik, bernyanyi, pergi ke tempat ibadah, itu kan fisik semua itu. Nah, di sisi lain mereka menjustis tidak mau menjalankan syariat jasmani, tapi di sisi lain perbuatan jasmani, di sisi lain mereka menjalankan. Nah, ini oke, kita dengar Oke, go. Baiklah, sahabat-sahabatku yang beriman, dimanapun saat ini Anda berada. Di video kali ini nanti kita menganalisa dari akun Pak Yusuf Manubulu ini dari pengikut umat ajaran Paulus ini Dia mencoba untuk berbicara tentang syariat atau cara penyembahan atau ritual-ritual beribadah yang ditentukan baik di dalam kitab suci mereka, yaitu di dalam kitab Bible, Alkitab, maupun di dalam Al-Quran Secara garis besar dulu saya memahamkan bahwa ternyata Islam itu meneruskan ajaran-ajaran syariat acara beribadah di kitab suci sebelum Al-Quran itu datang. Bedanya apa? Bedanya Islam itu menyempurnakan cara beribadahnya. Nah, itu saja. Akan tetapi di ajaran pengikut para Paulus ini pengikut ajaran Paulus ini, mereka menghilangkan itu, berusaha lari dari syariat itu Cara beribadah, cara bersuci, dan cara-cara ritual di dalam Bible mereka itu sendiri yang banyak sekali ayat-ayatnya, banyak sekali keterangan-keterangan di kitab suci mereka itu nggak dipakai lagi malah melakukan ritual yang di dalam posisi ini nggak ada di dalam Bible, di dalam ayat mereka Itu yang jadi masalahnya di situ, tidak sesuai lagi dengan ajaran di kitab mereka itu. Nah, mari kita simak yang kita akan analisa nanti Ini Pak Yusuf Manubulu mencoba untuk mengomentari Ustadz kita dengerin Oke, sip. Oke, kita dengerin sama-sama. Sedih saya Bapak Ibu, jujur, demi Allah sedih sekali saya. Malas sekali kita lihat umat-umat kita ini sholat. Maka ada bertanya jamaah kepada saya, pernahkah saya meninggalkan sholat 5 waktu selama saya masuk Islam kurang lebih 4,5 tahun? Demi si Ucok Sinaga ternyata baru 4,5 tahun menjadi orang Islam, tetapi sudah mendapat kepercayaan yang hebat untuk menjadi penceramah, menjadi seorang ustadz. Kalau diilustrasikan dalam kehidupan manusia, dia ini seperti masih anak balita. Untuk ke toilet pun harus dituntun sama emaknya, harus dipegang, jangan-jangan nanti kencingnya nggak pas di kloset. Tetapi
Inilah menariknya saya lihat ustadz-ustadz yang mualaf mendapatkan kehormatan yang luar biasa. Beginilah jadinya. Di dalam berceramah, menyinggung-nyinggung Injil, tapi sepertinya kayak orang tidak waras saya lihat si Ucok ini. Kita tanggapin dulu ya komentar dari Pak Yusuf ini ya. Di dalam ajaran Islam, berdakwah itu tidak mesti dalam posisi orang-orang yang ahlinya, yang betul-betul menghafal atau menguasai Al-Quran dan Al-Hadis. Kebenaran itu di dalam Islam itu sampaikanlah walau hanya satu ayat. Nah, jadi kita selaku muslim itu berhak menyampaikan kebenaran itu walaupun yang dikuasain itu hanya satu ayat. Ya, walaupun yang dikuasain itu hanya sedikit, tetapi kebenaran itu yang disampaikan itu masuk, tidak baik itu termuat di dalam kitab suci sebelum Al-Quran maupun kitab suci Al-Quran itu sendiri. Nah, jadi dalam hal ini tidak masalah, tidak ada masalah walaupun itu hanya satu kata, satu huruf pun di dalam Islam itu dihargain, asal itu suatu kebenaran dan termuat di dalam kitab suci ya maupun Al-Hadis ya. Kalau dalam Islam Al-Quran dan Al-Hadis, jadi nggak ada masalah kalau hal itu ya, bebas aja, yang penting kebenaran termuat di dalam kitab suci Al-Quran maupun Al-Hadis. Kita lanjut dulu ya. Yakin sekali kalau Ucok Sinaga ini tidak pernah baca Injil, tidak pernah baca Alkitab. Karena dari semua yang dia sampaikan itu semuanya salah. Kemungkinan besar dia cuma rajin baca Kopingho ini saya lihat nih. Pak Paulus ini. Jadi aktor besar dari agama Kristen itu Bapak Ibu yaitu Paulus. Pauluslah yang mengarang semua ajaran Nabi Isa atau Yesus. Paulus ini dia bukan pengikut, dia bukan sahabat. Ya. Dia bukan murid. Tapi Paulus ini mohon maaf musuhnya Yesus, musuhnya Nabi Isa. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Ucok, dia mengatakan aktor besar dari agama Kristen adalah Paulus. Paulus adalah pengarang dari ajaran Tuhan Yesus Kristus. Dan ini sangat tidak benar. Karena agama Kristen itu bukan karang-mengarang sebuah cerita puisi. Agama Kristen itu adalah sebuah kesaksian tentang apa yang dialami. Jadi ini saja sudah sangat tidak benar apa yang disampaikan oleh si Ucok. Itulah sebabnya kalau anak masih balita, masih 4 tahun setengah, sudah dipasang menjadi penceramah, ya begini akibatnya ini. Dalam hal ini kita tanggapin dulu ya. Kalau Madya menilai ya, kebenaran itu sumbernya yaitu berasal dari kitab suci ya. Kita nggak bisa berargumen apapun berbicara tentang suatu ajaran agama bila tidak bersumber dari kitab suci. Itu dulu, kebenaran utama adalah sumbernya dari kitab suci ya. Dari Ustadz ini sudah cukup benar karena dia selalu berbicara sesuai dengan kitab suci itu sendiri, yang mana di dalam kitab suci umat pengikut Paulus ini ternyata banyak sekali ayat yang menjelaskan bahwa awalnya Paulus itu orang yang menolak, yang memusuhin ajaran Isa atau Yesus. Nah, tapi kemudian pada posisi berikutnya dia katanya bertobat. Tetapi fakta yang terjadi, ajaran yang disampaikan oleh Paulus ini banyak sekali bertentangan dengan di Bible itu sendiri. Ya, mengapa bisa dikatakan bertentangan? Karena ada ayat-ayat yang menyuruh dalam posisi itu peribadatan, cara menyembah Tuhan, ternyata nggak dipakai lagi gitu loh. Jauh sekali menyimpangnya dari informasi dari ayat-ayat di Bible. Nah, ini yang perlu Ustadz sampaikan, bahwa kebenaran itu yang mana yang dipakai. Apakah kebenaran itu ayat-ayat yang di dalam Bible itu yang menyuruh sujud, yang menyuruh puasa, yang macam-macam, banyak nanti saya tampilkan di situ ritual-ritual yang nggak dipakai lagi gitu loh. Padahal di ayatnya sudah jelas gitu loh. Di ayat di dalam Bible-nya itu sudah jelas bahwa ini loh disuruh berwudu, disuruh bersuci, disuruh mengucapkan kata insya Allah disuruh. Ya, terus menyembah satu Tuhan disuruh. Ada ayatnya semua, tapi ini nggak dipakai lagi. Ini yang jadi masalah kan di sini. Yang membuat masalah tuh di sini. Mari kita simak dulu ya. Ayat sekali buat umat yang dengar dan juga bagi eksistensi dari muslim itu sendiri. Karena semakin hari orang semakin melihat kualitas
Oke, ini Mbak. Kini 4 tahun setengah loh udah jadi ustadz, punya jamaah banyak, punya apa. Kita bandinginlah ke diri kita masing-masing. Ya kan? Saya sendiri mengenal Tuhan Yesus baru 2 tahun setengah ini ya mungkin ya. Pokoknya nanti, pokoknya Desember, Natalan itu saya 3 tahun. Ya kan? Mengenal Tuhan Yesus. Nah, itu pun kita masih mencari loh. Masih belajar loh. Benar gak? Kita masih belajar ya. Kita harus ingin bilang evangelis kah atau apa namanya pendeta kah, itu kita. Nah, di sini kita mau dulu ya. Kita mau tanggapin dulu dari pernyataan Pak Yusuf tadi. Di sini cukup jelas ya. Di sini sudah cukup jelas ajaran Paulus dengan ajaran Yesus yang sebenarnya itu di dalam Bible itu sangat Anda bisa nilai. Sangat dilema sekali gitu loh. Coba Anda lihat di 1 Korintus 9 ayat 20 ya, dimana pada saat itu bagi orang-orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, kata Paulus, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Coba lihat, kita dengar pernyataan di 1 Korintus 9 ayat 20 ini. Kemudian bagi orang-orang hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang-orang hidup di hukum Taurat. Nah coba lihat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini suatu pernyataan dari Paulus yang ya Anda bisa lihat nilai sendiri seperti karet gitu loh ya. Dia seperti bunglon di sini dalam posisi di ayat 1 Korintus 9 ayat 20 ini. Siapa yang bisa menjelaskan seperti ini posisinya Paulus ya. Nah, coba Anda lihat ya. Secara garis besar Yesus selalu mementingkan dalam khutbah-khutbahnya bahwa akan kedatangan kerajaan Allah yang akan datang, sedangkan Paulus menitik beratkan pada kedatangan kembali Yesus yang kedua. Coba Anda bayangkan, bandingkan, beda kan? Yesus tidak pernah membicarakan tentang dosa warisan, sedangkan Paulus mengajarkan dosa warisan. Anda bisa lihat di Roma 5 ayat 12 ya. Kita lihat kembali nih. Ini bedanya, ini perbedaan antara ajaran Yesus dengan ajaran pengikut Paulus ini gitu ya. Nanti Anda kira-kira menilai di mana Anda termasuk yang bagian mana ya. Kalau yang mengimani ajaran ya, dalam ajaran Bible ini kira-kira Anda meyakini yang mana ikutnya. Yesus tetap mengakui hukum Taurat di Matius 5 17 sampai 18, 19 juga ya. Sedangkan Paulus menyatakan hukum Taurat telah mati dan digantikan oleh imam-imam kepada penyaliban Yesus sebagai penebus dosa di Roma 3 21 sampai 28, Roma 7 ayat 4 sampai 6. Jadi sini sangat jelas berbeda ya. Yesus di Matius ini menjalankan Taurat ya, hukum Taurat. Nah, sedangkan Paulus membatalkan. Ini buktinya gitu loh. 2 ayat ini Anda bisa lihat ya. Kemudian kita bisa lihat kembali Yesus hanya mengajarkan Injil hanya untuk Bani Israel. Ini di Matius 10 ayat 5 sampai 6 dan Matius 15 ayat 24 sampai 26. Sedangkan Paulus mengajarkan kepada non-Yahudi Kisah 13 ayat 46 dan Kisah 14 ayat 27. Jadi bukan cuma itu, jadi berbeda ini, saling berbeda ayat ini. Mengajarkannya kepada Bani Israel, sedangkan Paulus ke semua Bani Israel, ke seluruh bangsa. Jadi 2 ayat ini pun saling bertentangan di dalam keterangannya ini. Mana yang Anda pakai? Mengikuti ajaran Yesus atau mengikuti ajaran Paulus? Kalau Paulus ini secara umum dia global. Nah, sedangkan Yesus ternyata hanya untuk Bani Israel. 2 ayat yang saling Anda bisa nilai. Anda bisa nilai sendiri. Kita lanjut dulu ya diskusi mereka ini. Harus kuliah dulu loh, STT dulu loh, belajar 4 tahun loh. Ya kan? Itu pun belum pendeta penuh loh. Ya kan? Masih tingkat dewa gitu loh. Masih kita pendalaman Alkitab, masih segalanya loh. Nah, ini baru 4 tahun setengah udah jadi ustadz. Ya kan? Nah, pertanyaannya, bagaimana dia bisa mengerti? Bagaimana bisa bahkan dia menjelekkan Injil, bahkan dia bilang musuh Tuhan Yesus adalah tadi Paulus. Apakah dia nggak baca? Kita tanggapin dulu ya. Kalau dari komentar ini katanya Paulus sama Yesus itu sama, padahal di dalam ayat ini coba Anda lihat. Seluruh persaingan Allah dengan Paulus diabadikan dalam kitab seluruh umat Israel ras ke-12 suku diperanakan oleh Allah Israel. Ini di dalam Yeremia 31 ayat 1 sampai 9.
Sedangkan bangsa bukan Israel diperanakan oleh Paulus. 1 Korintus 4 ayat 15. Nah, jadi dalam hal ini dua pernyataan di dalam Bible itu yang sangat berkontradiksi sekali. Dalam posisi ini bagaimana Ustadz tadi menjelaskan yang seperti ini yang digambarkan, belum lagi tata cara beribadahnya, ritual, cara menyembah Allah Subhanahu wa taala, cara menyembah Tuhan Hasem atau Elohim ya kalau di dalam ajaran sebelumnya. Nah, ini yang perlu disampaikan kawan-kawannya. Ini Anda bisa lihat di Matius 5 ayat 19 sampai 20. Anda lihat PS ya, Galatia 1 ayat 8, Ibrani 2 ayat 1 sampai 4. Dua saling bertentangan kalau Anda bisa paham ini ayat. Nah, coba Anda lihat lagi. Roh Allah ada di tangan kita. 1 Korintus 14 ayat 25. Roh Yesus ada di tangan kita. Kis 16 ayat 7. Paulus nggak mau kalah. Roh Paulus ada di tengah kita. Korintus 5 ayat 3 gitu loh. Coba Anda bayangkan betapa hebatnya nih Paulus ya, dan lebih hebat lagi orang yang percaya akan kedustaan Paulus ini ya, karena Anda bisa nilai sendiri ya. Anda bisa nilai sendiri nih bagaimana dua ayat ini saling bertentangan ya, berkontradiksi. Bagaimana Anda bisa menjawab ini gitu loh ya. Kita lihat sendiri. Para Rasul itu juga ya, yang kisah para Rasul 19 ayat 12 itu ya, 9 ayat sampai 12 itu ya, kisah para Rasul. Gimana itu Paulus dia mau membunuh saat dia Saulus jadi Paulus kan gitu kan. Dia lupa dari Saulus menjadi Paulus itu perjalanannya gimana, kisahnya gimana. Asal nyeplos aja, asal jiplak aja, asal memotong aja. Berarti dia memang nggak pernah, selama dia Kristen nggak pernah membaca Injil tadi, ya kan? Betul, benar. Ya, benar. Injil. Mana mungkin dia bilang Paulus musuhnya Tuhan Yesus, kan gitu kan? Coba Anda lihat ya, ini Budi Bora ya, Anda nilai sendiri nih. Selain ayat-ayat yang sebelumnya saya bacakan nih, di Mazmur 103 ayat 13, Paulus juga Tesalonika 2 ayat 11 ya, ini saling bertentangan ini. Allah seperti ahli bangunan, Ibrani 3 ayat 3 sampai 4. Paulus juga nggak mau kalah, bahkan Paulus mengaku lebih cakep. 1 Korintus 3 ayat 10. Jadi Anda lihat sendiri nih pembuktiannya dari Paulus sama ajaran Yesus berbeda sekali gitu ya. Yesus kawan sekerja Allah, Ibrani 10 ayat 12 ya. Ibrani 10 12. Paulus juga nggak mau kalah, 1 Korintus 3 ayat 9. Yesus bilang Lukas 4 ayat 18 nih berPS, Paulus bilang 1 Korintus 7 ayat 40. Jadi dua ayat ini Anda bisa nilai sendiri lah. Anda bisa enggak usah tanyakan ke luar. Dua ayat ini di Lukas 4 ayat 18 VS Paulus ya bilang 1 Korintus 7 ayat 40. Anda lihat sendiri intinya ayat tersebut. Apakah bertentangan atau tidak? Silahkan Anda nilai. Nah, Anda bisa lihat nih. Yesus bilang mengampuni, Lukas 5 ayat 24. Nih Yesus yang bilang di dalam Lukas ya. Sedangkan Paulus juga lihat juga 2 Korintus 2 ayat 10. Ya. Jadi dalam hal ini bukan berarti Ustadz tersebut mengada-ngada, dia karena berasal dari ajaran ini makanya dia tahu pembuktiannya gitu loh. Pembuktian yang sebenarnya itu ajaran Paulus sama ajaran Yesus itu bagaimana. Kita lanjut ya. Dulu sebelum jadi Paulus, saat Saulus itu kan gitu kan, hingga proses jadi Paulus, hingga dia buta, tidak makan 3 hari 3 malam itu, hingga sekarang dia menjadi pewarta Injil yang luar biasa, menjadi murid Tuhan Yesus yang luar biasa. Itu menurut saya berarti dia benar-benar belum mengerti apa-apa, mungkin belum pernah membaca kitab, asal comot aja, asal mendengar aja kali ya gitu. Terus sekarang dia meninggalkan Kristen, akhirnya jadi mualaf, langsung jadi ustadz, punya jamaah banyak gitu kan. Kalau dibawa kemana gitu loh. Oke, itu kalau pendapat saya. Kalau Mbak Ulan mungkin gimana Mbak Ulan pendapatnya? Iya, saya lihat juga sedikit konyol ya, karena dalam waktu yang singkat sudah bisa dibilang jadi pengajar gitu ya. Mungkin sebutannya agak berbeda dengan di seberang sana ya. Karena buat kita ya, untuk orang Kristen bukan hal yang mudah untuk kita bisa jadi seorang pengajar. Kita harus benar-benar mengenal sepenuhnya. Kita harus betul-betul tahu Alkitab ya.
firman Tuhan itu kita benar-benar harus bisa mengupas, nggak sembarangan seseorang bisa mengaku evangelis kemudian mengajar jemaat gitu kan ya, apalagi jadi public figure gitu ya. Karena apa? Dengan pemahaman yang minim, apalagi kalau dia pemahamannya yang salah kemudian mengajarkan ke orang lain, maka dia sama aja menyesatkan orang gitu loh. Dia menyesatkan dirinya sendiri dan juga orang lain gitu. Jadi memang sebenarnya sih sangat mudah untuk memahaminya ya kalau dalam hal ini kan, karena kan sudah ada bukti, ada fakta di dalam Bible itu sendiri yang mana ya ucapan Paulus itu PS ucapan Yesus di dalam kitab suci itu sendiri. Nah, itu dibandingkan, dipelajari, dianalisa mengapa berbeda-beda gitu loh. Pada awalnya itu mengakuin ajaran Taurat sesuai Matius 5 ayat 17 sampai 19, tidak menghilangkan satu iota pun pengajaran-pengajaran yang sebelumnya itu, tapi begitu masuk ke pengajaran dari si Paulus ya, dalam surat-surat Paulus itu banyak sekali ayat-ayat yang bertentangan gitu loh. Sangat mudah sebenarnya memahami ini. Nah, ini yang membuat si ustadz tersebut yang berasal dari ajaran Kristen ini menjadi masuk Islam, karena dia memahami ada perbedaan cara ucapan Yesus dengan ucapan Paulus di dalam Bible. Nah, ini seperti yang saya tampilkan ini pembuktiannya ya. Seperti ini buktinya. Di Matius 5 ayat 17 sampai 19 sebenarnya ini, sedangkan Paulus menyatakan hukum Taurat telah mati dan digantikan oleh iman kepada penyaliban Yesus sebagai penebusan dosa di Roma 3 21 ayat 28, di Roma 7 ayat 4 sampai 6. Ini sebenarnya sudah bisa diambil hikmah pelajaran di sini. Artinya dua ayat ini saling bertentangan, di mana Yesus meneruskan ajaran Taurat, tidak menghilangkan satu iota pun pengajarannya. Ternyata di Roma ini ajaran Paulus ini berbalik 100 derajat gitu. Ajarannya nggak dipakai lagi, ajaran Taurat itu dibatalin. Nah, ya dibatalin oleh Paulus dengan posisi Yesus itu sebagai penebus dosa katanya di kayu salib. Jadi dalam posisi ini kan bertentangan ini. Dua ayat yang saling bertentangan. Nah, ini klaim sepihak dari Paulus seperti ini di Roma 3 21 ayat 28, Roma 7 4 sampai 6. Nah, sedangkan di Matius 5 ayat 17 sampai 19 sebenarnya ini beda gitu loh. Oke, kita lanjut. Lucu ya, saya lihat 4 tahun itu sangat singkat gitu ya. 4 tahun sangat singkat, artinya pemahaman agama yang baru dari dia itu pun juga saya percaya belum sepenuhnya, belum utuh, belum 100%. Dia pasti hanya tahu dasar-dasarnya seperti itu ya. Dan kalau dari cara berbicaranya saya bisa lihat, itu artinya pada saat dia menjadi Kristen pun dia juga belum paham sepenuhnya tentang Alkitab, tentang siapa Paulus gitu kan, tentang siapa Tuhan Yesus gitu. Dan kemudian setelah berpindah, setelah murtad gitu ya, menjadi memiliki keyakinan yang berbeda, dengan bangganya dan dengan yakinnya dia menceritakan segala sesuatu yang menurut pemikiran dia yang salah. Menurut saya itu sangat konyol gitu ya. Jadi harus hati-hati gitu ya buat semuanya, bukan hanya buat kita, semua umat percaya dan juga orang yang bukan percaya. Hati-hati, jangan mudah percaya orang yang, karena gini ya, seringkali orang Kristen yang masuk ke Islam, mohon maaf, itu terlalu dibanggakan, diagungkan, wah hebat, wah luar biasa, sepertinya wow gitu ya. Tapi ternyata tidak memiliki pemahaman yang dalam. Dan akhirnya dia menyesatkan orang dengan pemahaman Kristen yang salah, plus juga dia ceramah juga tidak baik, menjelekkan juga gitu. Jadi sekali lagi, sebagai umat yang beragama itu harus cerdas kalau menurut saya. Nggak boleh asal percaya omongan orang ya. Seperti itu sih. Oke. Nah, kita masih mendengar kita masih mendengar ya dari beberapa ini narasumber ya, dari pengikut ajaran Paulus ini yang mencoba untuk menanggapin Ustadz tadi ya. Kita sambil tanggapin, sambil Madia tampilkan ini ajaran Paulus ya, kita dengarin ya. Kalau saya sih kalau dengar agak-agak rolak. Kalau saya sih mungkin nggak ikut sekolah minggu kali dulunya, jadi nggak tahu ceritanya sama Paulus. Dari tadi dibilang Saulus ke Paulus tadi nggak tahu ceritanya mungkin. Jadi ya mungkin nggak ikut sekolah minggu gitu. Jadi agak nggak ngerti. Putus-putus ya suara Bu Ari. Iya, saya juga putus-putus. Iya, macet Bu. Mungkin bisa diulang nih Bu.
Iya, ya intinya mungkin dulunya nggak ikut sekolah minggu, lalu apa namanya agak gede dikit nggak ikut remaja, itu kan kumpulan-kumpulan remaja kan banyak. Dewasa muda ya, dewasa muda. Ya remaja itu kan pemuda, nah itu kan banyak tuh. Masa iya sih nggak tahu yang namanya Saulus ke Paulus gitu kan, dan nggak ngerti ya Saulus Paulus itu siapanya Yesus kan gitu. Ya kita sih juga belajar ya kan, kita semua juga belajar, kita baru lahir kemarin sore juga ya enggak. Kita belajar, kita nggak berani, kita paling cuma cerita aja apa yang kita tahu gitu kan, pengalaman hidup kita aja. Kalau untuk berceramah atau berkhotbah, aduh belum apa-apa ya enggak, mbak-mbak, ibu-ibu ya, cinta. Ya, betul sekali, betul. Ya, putus-putus lagi. Karena gini Mbak Ari, menurut saya ya, kenapa kalau kita itu nggak berani, kalau cuma membaca, tapi tidak mengedukasi, tidak membawa berkat, buat apa? Kan gitu. Kalau bagi saya ya. Ini sebenarnya ocehan aja nih, ngalur ngidul sebenarnya ya, nggak ada makna sebenarnya. Ini ocehan ya, kita dengar aja dulu ya. Ini sebenarnya ocehan, nggak ada dasar. Ya argumen-argumen lah, asumsi, opini saja. Tidak ada berdasarkan kitab ya, Alkitab yang disampaikan oleh para narasumber ini, nggak ada nggak ada nilai ucapan dalam Bible atau dalam kitab suci mereka. Jadi ya kita dengerin aja, dia cuma bicara asumsi dan opini saja. Tapi nggak apa-apa, nanti kita tindak lanjutin. Ini Madia tampilkan bukti bahwa di dalam Bible mereka ini ada yang berfokusnya di sini sebenarnya ajaran Paulus, dan berfokus ajaran Yesus itu bagaimana. Kita sambil mendengar mereka beropini ya, berargumen masing-masing ini, Madia tampilkan di sini ya. Saya nggak mau satu firman pun salah kita mengartikan, satu firman pun salah kita memahaminya, karena nggak bisa, karena firman itu hidup. Kita nggak bisa asal membacakan. Kalau cuma membaca kitab kalau kita nggak bisa dalam urapan Roh Kudus aja, kita masih nggak berani loh gitu. Tapi kalau dari kehidupan memang dia kan itu ya, jadi jangan aja gitu. Kalau cuma asal ngomong asal bunyi, anak TK pun bisa asal bunyi, kan gitu logikanya kan. Betul sekali ya, siapapun bisa ngomong Bu ya. Kalau misalkan dikatakan asbun asal bunyi, tapi ternyata ustadz tersebut menyampaikan kitab di dalam Bible, isi ayat-ayat di dalam Bible, ini buktinya gitu loh. Yang ternyata ajaran Yesus sama ajaran Paulus itu berbeda. Ini bukti gitu loh, yang ditampilkan di samping nih loh. Di layar ini faktanya dengan dalil-dalil, dengan dasar. Ini yang membuat ustadz tersebut memilih ya, yang berasal dari ajaran Kristen, memilih menjadi mualaf masuk Islam dan menjadi penceramah berdakwah. Ini dasarnya. Karena dia meyakini bahwa ada banyak sekali ayat-ayat yang di dalam Bible itu pun saling bertentangan, berkontradiksi. Di mana di Matius 5 ayat 17 sampai 19 itu Yesus datang meneruskan ajaran Taurat dan tidak menghilangkannya satu iota pun. Sedangkan di ajaran Paulus dengan matinya Yesus di kayu salib itu sudah dibatalin semua, dihilangkan ajaran Taurat itu masalahnya. Ya, ini bukti, ini udah dasarnya di sini. Ya, agar jelas ya, kita dengar kembali. Menyangkut firman lo, menyangkut surga lo, menyangkut kehidupan kita nantinya lo, kehidupan yang kekal lo, bukan asbun kan gitu ya Mbak Ulan ya. Gitu. Benar sekali ya, gak bisa asal bunyi ya. Siapapun bisa kalau mau jadi pengajar, tapi apakah pengajar yang berkompeten? Apakah ketika dia menyampaikan kebenaran itu memang benar-benar gitu loh. Kalau ternyata dia menyampaikan sesuatu yang salah, kan kasihan yang mendengarkan ini ya. Jadi tersesat ya. Waduh. Itu ada ayatnya Bu Deborah, kalau nggak salah ada ayatnya yang saya lupa ya di mana, yang kalau menyesatkan lebih baik dikalungkan terus ditenggelamkan tuh, apa ya bunyi ayatnya, saya lupa, itu ada dia. Saya nggak ngerti orang-orang ini ya. Seharusnya yang dibantah itu yang seperti ini gitu loh. Ya, yang seperti ini yang dibantah. Yang seperti ini harusnya yang dibantah, yang seperti ayat-ayat bahwa perbedaan, mengapa sampai ada terjadi perbedaan antara pengajaran Yesus dengan pengajaran Paulus. Padahal di dalam Islam itu ajaran Yahudi sesuai dengan QS 2 ayat 62 itu ya. QS 2 ayat 62 itu Yahudi, Nasrani, Sabiin ya,
itu mereka diakuin ajaran mereka benar kalau mereka sesuai dengan koridornya yang dalam kitab-kitab suci. Tapi bila melenceng, nah ini yang terjadi, yang tidak diakuin dan termuat termasuk bukan ajaran Isa atau Yesus. Nah ini yang di dalam Islam itu untuk diluruskan ya, seperti itu. Kita lanjut dulu sambil mereka diskusi di sini. Kitab yang menyesatkan anak-anak dikalungkan itu kan, pernah enggak? Mungkin ya oke lah, nanti lah kita bisa tanya Pak Yusuf deh nanti deh ayatnya. Oke. Ya. Saya langsung aja mungkin Nurul. Nurul Ya. juga ini kayaknya. Oke, siap. Gimana nih Mbak Nurul nih? Pendapatnya Aduh, nih. kita oke. Tapi suara saya jelas ya, hujan gede soalnya nih. Jelas ya. Bu, jelas. Gak masalah, Oke. gak masalah. Oke, gini ya, seperti tadi ketika kita mendengar ya cuplikan videonya itu sebentar seperti itu, gitu kan. Kalau dia ingin dipuja-puji manusia seperti itu, dia nggak boleh loh punya tindakan seperti itu, harus mengata-ngatai atau berkata-kata yang tidak ada kebenarannya seperti itu. Memang benar apa yang disampaikan oleh Ibu Ulan, Ibu Ari, mungkin memang dia nggak belajar Alkitab. Orang percaya, kita aja seperti itu ya, dia juga mungkin 4 tahun setengah, tetapi 4 tahun setengahnya itu dia nggak nerima didikannya, bagaimana pengajaran, kalau mau makan itu lewat mana, kalau mau minum masuknya lewat mana, ya, kalau mau pegang mainan itu gimana, ya, umur 4 tahun setengah itu nggak diajarin, sehingga ketika dia dapat berjalan, dia jalannya goyang-goyang, sehingga dia salah seperti itu kalau menurut saya. Kalau Ini sebenarnya apa, ngobrol ngalur ngidul aja ya bicarakan pribadi aja, nggak ada ajar pengajaran. Tapi kita teruskan dulu ke reaksi mereka menanggapin Ustadz ya. Kesalahan dia atau dia punya motif lain, tetapi seharusnya ya kita nggak ada perbedaan atau agama siapapun, tapi seharusnya pintarlah dia ya. Kalau memang dia cara berpikir dia lebih hebat seperti itu, nah ceritakan atau beritakan yang sesungguhnya seperti itu. Jangan mengarang-arang. Kalau masuk di guru bahasa Indonesia itu dapat merah loh ya Pak Ustadz ya, dapat merah loh Pak, parangannya salah, paragrafnya salah, jadi nggak boleh loh. Nah itu aja secara manusia, tetapi kalau secara Tuhan loh Pak, kalau memang Bapak percaya itu dengan Tuhan Bapak seperti itu, ya ceritakan yang baik ya. Sedangkan jujur, kita dulu Muslim dulu ya. Ya, Tuhan itu mengajarkan bagaimana. Dan sekarang ini yang lebih dahsyat, bahwa kasih itu yang lebih dahsyat. Kita nggak boleh ngomongin menjelekkan satu sama lain. Harus ada kasih. Walaupun bagaimanapun kita ditindas, kita harus penuh dengan kasih. Nah nggak boleh, apalagi tadi ya, Mbak Deborah ya, tempat ngomong katanya Paulus adalah musuh Tuhan Yesus. Waduh Bapak itu salah banget loh Pak. Ya, kalau Bapak baca kisahnya itu dahsyat banget. Dari Paulus kita itu mendapat suatu pengajaran yang dahsyat. Ya, teman-teman, kita dapat pengajaran dasar. Bagaimana kisah kehidupan Paulus ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan itu ada pelajaran yang luar biasa. Kita sebagai orang yang mengenal Tuhan, itu belajar dari situ. Itu karena sangat dahsyat. Nah, jadi ketika dia mengatakan, Paulus itulah musuh Tuhan Yesus, aduh, Pak, lebih baik matiin aja baterai di kehidupan Bapak, tutup buku dah ya, jangan begitu, salah banget, nggak boleh ya. Bukan kita, saya, Bu Ulan, Bu Ari, Pak Deborah. Ya, kalau menurut kawan-kawan di sini ya, dia mengatakan Paulus itu baik, yang dimana di ajaran mereka itu sesuai dengan Roma 10 ayat 4 ini kata Paulus, sebab Korintus adalah kegenapan hukum Taurat, sedangkan di Matius 5:17-19 itu meneruskan ajaran Taurat. Yesus itu kemudian tidak boleh menghilangkan satu iota pun dengan dua ayat ini. Nah ini kan dua ayat dalam posisi ini sama-sama saling berkontradiksi ya. Paulus membatalkan hukum Taurat dengan matinya Yesus di kayu salib, sedangkan Yesus itu sendiri meneruskan ajaran Taurat dan tidak menghilangkan satu iota pun. Nah kalau itu menurut para murtadin ini benar ya itu urusan dia, tapi di buktinya di ayat tersebut dua saling berkontradiksi kalau menurut dalam analisa di sini gitu loh. Apakah benar, apakah tidak berkontradiksi? Satu ayat meneruskan ajaran Taurat dan tidak menghilangkan satu iota pun. Kemudian satu ayatnya
itu membatalkan hukum Taurat, ya, tidak dipakai lagi ajaran-ajaran Taurat itu sesuai dengan Roma itu, ya. Nah, jadi dengan alasan penggenapan, tapi ini klaim sepihak dari Paulus gitu loh, dengan Roma 10 ayat 4. Sedangkan ayat di dalam kitab Taurat yang mereka adopsi, ya, mereka masukkan ke dalam Bible itu, di PL itu berbeda sekali gitu loh maknanya, dan bila ditelusuri ke orang Yahudi sungguh jauh kembali berbeda, ya, pemahamannya jauh sekali, padahal orang Yahudi pemilik sumber asli dari PL tersebut gitu loh. Nah, ini yang membuat ustadz tersebut yang berasal dari ajaran Kristen ini menjadi mualaf, karena dia melihat sesuatu bahasan yang dalam posisi ini jauh berbeda gitu loh, ya. Kita sambil dengar, ya. Kita mentang-mentang kita apa ini sekedar salah, ya. Kita berbicara sesuai dengan kebenaran Tuhan. Kita memilih Tuhan, ya. Kita memilih Tuhan dan memilih juru selamat itu bukan main-main loh, Pak. Antara ini semuanya itu udah kita serahkan. Jadi kita nggak main-main loh, nggak main-main seperti itu. Ya, Mbak Deborah. Biar tahu gitu ya, Bu Ari. Halo. Aduh, haleluya, luar biasa. Oke, ya, makanya dia kayaknya baru membaca saat si Paulus masih jadi Saulus. Iya, waktu masih jadi Saulus. Seperti Jadi belum itu. Tapi kan namanya selesai baca. Teman-teman bukan Paulus loh. Kan dia di Karena mereka nggak banyak. Tuhan Yesus, ya kan? Mereka banyak nggak tahu gitu. Ya tadi kan Paulus, nah itulah dia, berarti kita nggak tahu ya, kalau dia nggak wajar sih kalau dia menjadi mu'alaf karena bagaimanapun dia Karena nggak paham. Apa nggak tahu kan gitu, wajar aja kalau dia itu mu'alaf juga. Benar banget, ya. Mungkin kita lanjutin lancar nonton videonya biar kita ada tambahan. Oke. Ya, kita lihat lagi ya. Kita lanjut ya, teman-teman. Nah, di sini mereka mencoba untuk memutar kembali dari ustadz yang menjadi mualaf ini, ya, yang asalnya dari ajaran Kristen ini kemudian menjadi mualaf dan berdakwah ini. Dia menanggapin kembali nih ustadz ini. Kita sambil ini dia tampilkan juga di sini bukti bahwa ajaran Paulus itu berbeda dengan ajaran Yesus, ya. Faktanya begini. Yang diakui ajaran Yesus adalah yang masih tauhid, ya, dalam Islam. Jadi ajaran Yesus itu sebenarnya tauhid sesuai dengan Taurat, tetapi datangnya Paulus itu sudah berbeda, malah Yesus yang dituhankan. Karena ini padahal di dalam Matius 5:15-24 ini Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, ini pembuktiannya dari jawaban Yesus, ya. Dia diutus untuk jamaah hilang di umat Israel. Nah, Israel sekarang menyembah apa? Israel ternyata bukan menyembah Yesus. Ternyata Israel itu, orang-orang Israel itu umat Israel menyembah Tuhan yang tauhid, yang Maha Esa murni, ya, nggak ada berembel-embel. Nah, ini pembuktiannya gitu loh, ya. Ini yang membuat ustadz ini yang asalnya dari Kristen menjadi mualaf sehingga berdakwah juga. Tapi kita dengar dulu, ya, sambil Maria tampilkan di sini obrolan dari ceramah yang dicoba dikomentari dari baiklah Bani sahabat-sahabatku yang beriman dimanapun saat ini Anda berada. Untuk video yang bagian pertama ini, ya, Madia untuk menganalisa dari akun Pastor Yusuf Manubulu yang karena durasinya sangat panjang, Madia bagian pertama ini sampai di sini dulu. Nanti sahabatku bisa lihat ke bagian yang kedua dengan topik yang sama di akun ini. Kurang lebihnya Madia mohon maaf, ya, saudara-saudaraku, bila ada kata-kata yang salah dalam hal ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.